Poco M Series menurut gue salah satu line up yang paling menarik dari Poco. Yes, seri ini selalu jadi pusat perhatian banyak orang karena biasanya harganya murah tapi kasih spek di atas rata-rata. Ini juga alasan kenapa gue pakai Poco M3 dan sekarang di M4 Pro. Tapi gimana dengan seri paling barunya Poco M5? Halo hai, balik lagi bareng gue Ayu. Seperti biasa langganan nih, boxnya warna kuning dengan tulisan tipe HP-nya Poco M5 yang lumayan gede. Isinya ada SIM ejector, softcase transparan, buku manual, kartu garansi, stiker khas Poco dan kartu ucapan terima kasih dari Bung Andi. Terus juga ada batok charger 22,5 watt dan kabel USB-A to USB-C. Nah, Poco M5 ini dia punya 3 opsi warna, ada hitam, hijau, dan tentunya warna ikonik kebanggaan mereka yaitu Poco Yellow. Material backdoornya polikarbonat yang dikasih tekstur leather, ya lumayan lah, jadi ada kesan mewahnya agak-agak berasa kayak kulit jeruk. Yang gue suka housing kameranya yang sekarang udah curve di ujungnya, jadi kelihatan seamless dan tentunya juga ada tulisan Poco yang gede banget. Ke bagian kanan ada tombol power sekaligus fingerprint unlock dan ada tombol volume juga. Di kiri ada SIM tray triple slot, di bawah ada lubang mic, grill speaker mono, dan port USB-C. Di atas ada infrared blaster dan jack audio. Buat bezel di layar ini udah cukup tipis, paling dagunya aja yang lebih tebal. Dan sayang banget masih pakai model poni water drop begini yang kesannya jadi terasa jadul aja. Poco M5 jadi satu dari sekian banyak HP di 2022 yang pakai MediaTek Helio G99 yang dipaduin GPU Mali G57. RAM-nya cuma ada 4GB LPDDR4X yang bisa di-extend 2GB alias virtual RAM. Terus storage-nya 128GB UFS 2.2. Untuk UI-nya dia pakai MIUI versi 13.0.2 basis Android 12. Karena opsi RAM-nya cuma ada 4GB, otomatis harganya jadi bersaing di 2,1 juta. Stok offline online aman, kalau beli di Tokopedia bisa tuh tuker tambah dari HP lama via Laku6. Atau bisa juga jual dulu HP yang lama di maujual.com, bonusnya bejibun. Ada cashback sampai 1,5 juta sama free perdana live on isi 30GB. Plus bonus kuota up to 10GB tiap kali beli paket seterusnya seumur hidup. Mantep banget. Yang nyenengin pakai live on tuh karena anti nyedot pulsa dan gak nilep sisa kuota. Secara dia gak pakai sistem pulsa, yang kita beli ya full kuota, gak dibagi-bagi. Jadi bebas mau dipakai buat ngapain aja, jam berapa aja. Plus gratis telepon dan SMS ke semua operator. Kalau kuota nyisa nggak akan hangus. Diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya sampai 1000GB selama kita langganan paket. Buat link pembeliannya ada di deskripsi, langsung klik aja. Oke, kita lanjut bahas HP-nya. Gue coba running 2 benchmark. Yang pertama gue coba Antutu benchmark versi 9 dapat skor 332 ribuan. Satu lagi gue coba running 3D Mark Wildlife Stress Test dapat skor best loop di 1243 dan lowest loop di 1200 dengan stability 96,5%. Next, gue tes main game. Pertama PUBG Mobile, settingannya mentok di HD High. Gue coba main beberapa game deathmatch dan battle royale. Gue puas banget sama kestabilannya. Serius nggak ada lag, movement yang delay, stuttering atau frame drop yang kasar banget. Suhunya juga paling anget sedikit aja. Game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends. By default sebenarnya grafis yang didapat itu high dengan frame rate medium, tapi gue coba force ke frame rate high. Experience gue main game ini masih smooth banget. Gue coba main beberapa game klasik pun HP-nya cuma anget dikit aja. Jos banget. Game ketiga yang gue coba adalah game Genshin Impact. Sayangnya walau udah dengan grafik lowest dan sudah masuk ke game turbonya Poco, menurut gue ini agak kurang sedikit nyaman mainnya. Ada sedikit lag dan kurang smooth aja, dan FPS-nya juga ngepas banget. Masih bisa sih dipakai buat main, tapi ya serba ngepas aja. Untuk daily use kayak chatting atau medsosan kerasa smooth dan gak lag. MIUI 13 ini juga cukup smooth dan responsif buat dipakai. Cuma menurut gue ini masih terlalu complicated. Yang nyebelin dari MIUI adalah notif bejibun dari aplikasi gak penting dan juga sering nongol iklan di aplikasi-aplikasi bawaan HP ini. Memang bisa kita force stop dan matiin iklannya sih, cuma ya jadi nambah kerjaan aja. Terus buat multitasking, Poco M5 punya fitur memory extension yang bisa ambil RAM sampai 2GB dari memory storage kita. Lumayan ya, ini bisa ngebantu kalau kita sering pakai smartphone kita buat multitasking. Secara RAM aslinya cuma 4GB, kayaknya pas-pasan banget ya buat zaman now. Sekarang kita lanjut bahas layarnya. Poco M5 pakai panel IPS Full HD+, refresh rate di 90Hz dan peak brightness-nya di 500 nits. Layar ini buat dipakai streaming film tuh udah cukup banget, detailnya juga cukup, warnanya juga vibrant. Buat dipakai outdoor jujur ini agak kurang terang dikit, tapi ada sun mode, jadi masih kelihatan di bawah sinar matahari, walau warnanya agak kusam aja. Speakernya masih mono, ya ini sih gak bisa dikomplain ya, harga segini memang kebanyakan masih pakai speaker mono. Tapi walau mono, speaker ini cukup kencang dan bulat, masih nyaman dipakai buat dengerin lagu atau nonton film.
Dan khas HP-HP Poco masih ada infrared blaster yang artinya kita bisa jadiin HP ini sebagai remote cadangan. Berguna banget sama gue yang suka ngasal naruh remote AC atau TV. Fingerprintnya jadi satu sama tombol power dan speed unlocknya cepat banget. Ada juga face unlock yang speed unlocknya juga cepat banget. Oh ya, di HP ini juga masih ada jack audio 3,5 mm. Poco nyematin baterai 5000 mAh di HP ini yang pengalaman gue bisa dapetin SOT 6-7 jam. Sayangnya gue nggak bisa kasih visualnya karena di MIUI 13.0.2 ini keterangan screen aktifnya dihilangin di baterai locknya. HP ini juga udah support fast charging 18 watt yang bisa isi full baterainya dari 0-100% dalam 2 jam lebih sedikit. Terakhir kita bahas kameranya. Poco M5 punya setup triple kamera. Kamera utama 50MP f1.8 PDAF, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth 2MP f2.4. Dalam kondisi daylight, kamera utama bisa kasih dynamic range yang lumayan. Detailnya sangat baik, sharpeningnya juga oke walau agak sedikit over. Sayangnya di bagian yang shadownya diangkat, agak sedikit noise dan saat kita tekan shutter buttonnya, makan waktu yang cukup lama untuk HP ini melakukan post processing. Tapi buat kondisi yang banyak cahaya, kualitas fotonya ini udah termasuk sangat baik buat HP-HP entry mid-range. Di kondisi indoor atau minim cahaya, foto jadi agak noisy tapi detailnya masih ada, jadi nggak terlalu soft banget. Tapi ini bisa dibantu dengan pakai mode night yang bikin noise di foto berkurang dan nambah detailnya sedikit. Buat video, di kamera utama mentok di resolusi Full HD 30fps, nggak ada stabilisasi ACE, kualitasnya lumayan aja. Nih, langsung aja lihat hasilnya. Buat kamera makro dan depth-nya anggap aja hiasan, gue sebenarnya agak malas sih bahasnya. Ya makronya seperti biasa pasti nggak akan dipakai. Buat kamera depth ya portrait mode di HP ini juga biasa aja sih, jadi bener-bener cuma kayak pajangan aja. Kamera depannya 5MP f2.2 yang punya kualitas yang lumayan oke di kondisi banyak cahaya. Cuma ya jadi soft dan noisy di keadaan low light. Videonya mentok di Full HD 30fps dan langsung aja gue kasih contohnya. Halo guys, ini hasil rekaman video kamera depan dari Poco M5. Dia di resolusi 1080 30fps. Gimana hasilnya? So, kesimpulan dari gue buat si Poco M5 ini sepertinya masih akan jadi salah satu yang terbaik di kelas entry to mid range. Kameranya cukup baik, baterainya awet, performanya termasuk lumayan nyaman dipakai untuk harian. Iya, satu hal yang paling super penting, HP ini udah ada NFC. Mantap kan?